Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk teman-teman semua. Eh, untuk mata kuliah akuntansi keuangan di pertemuan ketiga ini, saya akan memaparkan terkait laporan laba rugi. Oke, di sini output pertemuannya yang pertama, diharapkan mahasiswa atau mahasiswi mampu menguraikan fungsi dan manfaat laporan laba rugi. Kedua, menjelaskan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam laporan laba rugi. Terus, menerangkan waktu dan cara pengakuan pendapatan serta keuntungan. Selanjutnya, menjelaskan waktu dan cara pengakuan beban serta kerugian, serta memahami struktur dan format penyusunan laporan laba rugi. Yang terakhir, mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk laporan laba rugi. Oke, langsung saja. Kegunaan laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai hasil usaha dan tingkat keuntungan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi, laporan keuangan ini menyajikan informasi ini daripada hasil usaha daripada perusahaan dalam satu periode. Laba mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditur maupun memberikan pengembalian kepada investor. Selain itu, informasi laba juga dimanfaatkan untuk memperkirakan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Namun demikian, laba berbeda dengan arus kas karena disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, keterbatasan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan ini muncul karena laporan laba rugi hanya mencerminkan sebagian aspek kinerja perusahaan dan tidak mampu menggambarkan keseluruhan kondisi secara sempurna. Nah, di sini yang pertama terkait keterbatasan yaitu pos-pos tertentu tidak dapat diukur secara akurat menurut standar akuntansi yang berlaku. Beberapa praktik bisnis saat ini tidak mengizinkan pengakuan pos-pos tertentu dalam laporan laba rugi, meskipun memiliki dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, salah satu contohnya yang pertama, perubahan nilai merek dagang atau brand value, goodwill, dan citra perusahaan. Selanjutnya, keuntungan dari peningkatan kualitas produk, inovasi, dan pengembangan pasar yang belum terrealisasi dalam bentuk pendapatan tunai. Perusahaan besar seperti Coca-Cola, Mars, Cisco System, Microsoft, dan lainnya memiliki nilai merek serta intangible aset yang sangat besar, tetapi nilai tersebut tidak dicatat sebagai laba karena belum terrealisasi secara pasar atau belum dijual. Akibatnya, laporan laba rugi tidak mampu mencerminkan nilai real tersebut. Jadi, betul-betul yang memang memiliki nilai angka atau penghasilan yang bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Jadi kalau hanya sebatas brand value, merek dagang seperti goodwill gitu ya tidak termasuk ya karena memang tidak memiliki nilai, tidak memiliki angka, hanya pandangan saja terhadap perusahaan itu. Oh, itu perusahaannya bagus. Oh, perusahaan ini memang memiliki apa ya struktur atau sistem yang baik. Jadi hanya pengakuan-pengakuan saja gitu, tidak berdasarkan nilai angka yang real gitu. Yang kedua, laba sangat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang dipilih. Nah, laba yang dilaporkan dapat berbeda secara signifikan tergantung pada metode akuntansi yang digunakan perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya fleksibilitas atau alternatif metode dalam standar akuntansi. Contohnya, metode penyusutan aset, yaitu garis lurus, saldo menurun, unit produksi, dan lain-lain. Penilaian persediaan bisa menggunakan FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, pengakuan pendapatan berdasarkan selesai atau presentasi penyelesaian. Meskipun dua perusahaan memiliki aset dan transaksi yang sama, perbedaan memilih pilihan metode akuntansi dapat menghasilkan jumlah laba atau rugi
yang berbeda untuk periode yang sama. Akibatnya, laporan laba rugi menjadi kurang dapat dibandingkan secara keseluruhan antar perusahaan. Jadi, daripada laba itu sendiri dipengaruhi oleh metode akuntansi yang dipilih, mungkin terkait penyusunan asetnya, penilaian dan persediaannya, dan pengakuan pendapatannya. Nah, selanjutnya, laba juga dipengaruhi oleh faktor estimasi yang bersifat subjektif. Dalam praktek akuntansi sehari-hari, manajemen seringkali harus membuat estimasi dan penilaian subjektif yang berdampak langsung pada jumlah laba rugi yang dilaporkan. Nah, estimasi ini biasanya rasional tetapi tetap mengandung unsur subjektivitas. Nah, beberapa contoh umum estimasi yang mempengaruhi laba. Yang pertama, estimasi masa manfaat dan nilai residu yaitu aset tetap. Kedua, estimasi piutang tak tertagih, bad debts expense. Ketiga, estimasi garansi produk. Keempat, estimasi umur ekonomis aset tidak terwujud. Dalam sistem akuntansi akrual, pengakuan pendapatan tidak harus menunggu sampai kas benar-benar diterima. Kerangka konseptual akuntansi telah menetapkan dua kriteria utama yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kapan pendapatan dapat diakui. Dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu pendapatan telah direalisasi. Jadi pendapatan dianggap terrealisasi jika barang atau jasa yang dijual telah menghasilkan aset. Misalkan dikonversi menjadi kas atau setara kas. Dengan kata lain, pendapatan direalisasi ketika aset yang diperoleh dari penjualan tersebut, misalnya piutang, dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Karena pendapatannya sudah terrealisasi atau jasanya sudah dikonversi menjadi kas. Nah, selanjutnya pendapatan telah diperoleh. Nah, pendapatan dianggap telah diperoleh ketika perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, yaitu telah menyelesaikan proses penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan sesuai kesepakatan. Jadi, memang sudah terpenuhi ya untuk kebutuhan daripada customer atau pembeli, karena barang itu sudah diserahkan kepada pembeli dan pelanggan telah menerima barang tersebut. Dan selanjutnya perusahaan tidak lagi memiliki kendali signifikan atas barang atau jasa yang telah dijual. Jadi betul-betul pure berdasarkan kepemilikan yang baru, yaitu si pembeli itu sendiri. Nah, selain pengakuan pendapatan pada titik penjualan point of sale yang umum, ada situasi khusus di mana pendapatan dapat diakui sebelum penjualan selesai, sebelum kas diterima sepenuhnya. Nah, pengakuan pendapatan pada tahap sebelum penjualan dilakukan ketika yang pertama proses produksi masih berlangsung, kedua akhir produksi, yang ketiga pada saat kas diterima di dalam metode paling konservatif, di mana pendapatan baru diakui setelah pembayaran tunai diterima. Nah, pengakuan beban dan kerugian berbeda dengan pengakuan pendapatan yang memiliki kriteria cukup jelas direalisasi dan diperoleh. Pengakuan beban dan kerugian memiliki aturan yang lebih fleksibel, tetapi tetap harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Beban dan kerugian pada dasarnya diakui ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset atau peningkatan kewajiban. Beberapa prinsip utama pengakuan beban dan kerugian adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban yang terkait langsung dengan pendapatan tertentu, beban-beban yang secara langsung menghasilkan pendapatan periode tertentu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut. Misalkan harga pokok penjualan diakui kebersamaan dengan pendapatan penjualan barang. Nah, kedua, komisi penjualan, ongkos angkut penjualan, atau biaya pengiriman barang diakui pada periode penjualan terjadi. Pendekatan ini disebut direct matching, pencocokan langsung, atau immediate recognition, pengakuan segera. Yang kedua, beban yang tidak terkait langsung dengan pendapatan tertentu.
tetapi memberikan manfaat pada beberapa periode beban. Semacam ini dialokasikan secara sistematis dan rasional ke berbagai periode manfaat. Contohnya penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak terwujud, dan beban sewa yang dialokasikan per periode. Alokasi ini dilakukan agar beban mencerminkan pola penggunaan manfaat aset tersebut. Nah, di sini penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu terkait produk yang berwujud seperti gedung, bangunan, kendaraan. Nah, sedangkan amortisasi aset tidak terwujud ini masih sama halnya dengan penyusutan. Namun untuk amortisasi ini terkait barang-barang yang tidak terwujud seperti surat berharga mungkin bisa jadi. Terus sertifikat yang memang tidak berwujud, tidak tersentuh, tidak bisa terlihatlah wujudnya secara langsung, namun memiliki nilai atau value yang cukup besar terhadap keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya beban yang timbul dari aktivitas masa lalu, tetapi baru diakui ketika terjadi atau dapat diestimasi. Beberapa beban diakui ketika kewajiban timbul atau kerugian menjadi probable, kemungkinan besar terjadi. Pertama, beban piutang tak tertagih. Yang kedua, beban garansi produk. Ketiga, beban litigasi, restrukturisasi, atau kerugian aset yang impaired. Prinsip ini sering disebut anticipated losses atau pengakuan kerugian yang diantisipasi, prinsip konservatisme. Nah, selanjutnya format laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada dasarnya disusun berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Pendekatan transaksi atau transaksi approach akuntansi modern mengadopsi pendekatan ini untuk mengukur laba rugi perusahaan secara akurat dengan mempertimbangkan semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut. Pendekatan transaksi ini sangat terkait erat dengan prinsip pencocokan matching principle, yaitu prinsip yang mengharuskan beban dan kerugian diakui pada periode yang sama dengan pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan oleh transaksi tersebut. Dengan demikian, laba bersih dihitung dari selisih antara sumber daya masuk, pendapatan dan keuntungan, dengan sumber daya keluar, beban dan kerugian yang terkait langsung atau tidak langsung. Nah, di sini ada dua format utama penyajian laporan laba rugi yang umum digunakan sesuai standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia. Yang pertama, format single step, langkah tunggal. Format paling sederhana di mana semua pendapatan dan keuntungan dikelompokkan menjadi satu total. Semua beban dan kerugian dikelompokkan menjadi satu total lainnya. Laba bersih dihitung langsung dengan mengurangkan total beban plus kerugian dari total pendapatan dan keuntungan. Nah, keunggulannya mudah dibuat dan dipahami, cocok untuk perusahaan kecil atau usaha sederhana. Kekurangannya tidak menunjukkan detail seperti laba kotor atau laba operasional. Jadi betul-betul yang pendapatan langsung, penjualan bersih, pendapatan lain-lain, total pendapatan, harga penjualan, sampai bertemunya laba bersih. Nah, selanjutnya format multi-step, langkah berganda. Format yang lebih rinci dan umum digunakan perusahaan menengah hingga besar. Laporan dibagi menjadi berbagai tahap perhitungan bertahap, mulai dari pendapatan penjualan bersih, laba kotor dikurangi beban operasional, laba usaha ditambah atau dikurangi pendapatan, dan dikurangi beban pajak menghasilkan untuk menghasilkan laba bersih. Nah, keunggulannya memberikan informasi lebih detail tentang sumber laba, operasional versus non-operasional, membantu analisis kinerja lebih baik. Nah, kekurangannya lebih kompleks dalam penyusunan.
Contohnya seperti ini, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, terus kemudian laba kotor dikurangi beban penjualan, beban administrasi dan umum, laba usahanya ditambah pendapatan lain-lain, dikurangi beban lain-lain. Laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan, kemudian baru ketemu laba bersihnya. Seperti ini bisa dilihat terkait pendapatannya penjualan bersih sebesar 520 juta, pendapatan dividennya 7 juta, pendapatan sewa sebesar 4 juta jika di total pendapatan sebesar 531 juta. Ini untuk contoh format single step ya. Kemudian bebannya, beban harga pokok penjualan, tambah dengan beban penjualan, ditambah dengan beban umum dan administrasi, kemudian beban bunga, tambah beban pajak penghasilan, total beban menjadi 422.700.000 rupiah. Sehingga laba bersih diperoleh yaitu selisih daripada 531 dikurangi 422.700.000 rupiah. Ditemu diperoleh sebesar 108 juta 300 untuk hasilnya. Jadi untuk harga pokok penjualan, beban penjualan semuanya dihitung sehingga diketahui total bebannya sebesar 422.700.000 rupiah. Oke. Selanjutnya yaitu untuk contoh multi-step angka berganda. Di sini terdapat penjualan bersih, tambah harga pokok penjualan, ketemu laba kotor. Di mana penjualan bersih sebesar 12 juta, tambah laba kotor, tambah harga pokok penjualan, ketemu laba kotor sebesar 4.800.000. Nah, untuk beban penjualan dan beban administrasi ditambah sehingga diperoleh total beban operasional. Nah, untuk selisihnya bisa dilihat 4.800.000 dikurangi 3.500.000 ketemunya laba operasional sebesar 1.300.000. Nah, kemudian pendapatan dan beban di luar usaha, pendapatan lain-lain sebesar 250.000, beban lain-lainnya sebesar 250.000. Laba bersih di luar usahanya sehingga diperoleh 0 karena 250.000 dikurangi 250.000. Laba sebelum pajak penghasilan sehingga diperoleh sebesar 1.300.000. Nah, beban pajak penghasilan sebesar 22% dikali 1.300.000 ini harusnya ya. 1.300.000 ketemu 2 juta atau 286.000. Nah, laba bersih periode berjalan yaitu 1.300.000 dikurangi 286.000 hingga ketemu 1.014.000 untuk laba bersih periode berjalan net income. Oke, sebentar. Selanjutnya komponen laporan laba rugi. Jika soal tadi ada yang mesti bertanya, nanti kita di akhir coba diskusi ya untuk mata latihan soal-soalnya. Kemudian untuk komponen laporan laba rugi, jika perusahaan menggunakan bentuk laporan laba rugi bertahap, multi-step, maka laporan tersebut akan mencakup komponen-komponen berikut.
Yang pertama, pendapatan penjualan. Kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, beban operasional. Yang keempat, pendapatan dan keuntungan lain-lain. Yang kelima, beban dan kerugian lain-lain. Yang keenam, laba per lembar saham biasa. Pendapatan di sini diperoleh dari penjualan pendapatan, jumlah total yang diterima atau dibebankan kepada pelanggan atas penjualan barang dagang maupun jasa yang disediakan. Jadi pendapatan-pendapatan semua yang diperoleh atas dasar penjualan pada customer atau pelanggan. Kemudian untuk harga pokok penjualan mencerminkan biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk meroleh atau memproduksi barang yang telah terjual selama periode tertentu. Nah, pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga perolehan barang dagang yang dijual, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembelian seperti ongkos, angkut masuk, lalu dikurangi retur pembelian, potongan pembelian, dan potongan tunai dari pemasok. Selanjutnya, pada perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang terkait dengan barang jadi yang telah dijual. Beban operasional (operating expense) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya untuk menghasilkan pendapatan operasional, namun tidak termasuk harga pokok penjualan. Beban ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, beban penjualan, yaitu biaya yang terkait langsung dengan upaya pemasaran dan penjualan produk atau jasa seperti iklan, komisi sales, dan biaya promosi. Nah, sedangkan beban administrasi dan umum, yaitu biaya yang bersifat pendukung kegiatan usaha secara keseluruhan seperti gaji, manajemen, staf kantor, sewa kantor, utilitas. Yang keempat, pendapatan dan keuntungan lain-lain. Nah, biasanya pendapatan bunga dari penempatan dana atau piutang jangka panjang, dividen yang diterima dari investasi saham, serta royalti atau pendapatan sewa dari aset yang tidak terkait operasi utama. Nah, pos ini dicatat terpisah dari pendapatan operasional karena tidak berasal dari aktivitas bisnis inti perusahaan. Dalam laporan laba rugi, multi-step pendapatan dan keuntungan lain-lain ditambahkan setelah laba usaha untuk menghitung laba sebelum pajak. Jadi dihitung sebelum laba sebelum pajak. Selanjutnya, beban dan kerugian lain-lain. Nah, biasanya timbul dari aktivitas di luar kegiatan usaha utama perusahaan. Contohnya beban bunga atas pinjaman atau obligasi, kerugian penjualan aset tetap atau aset investasi, rugi realisasi. Nah, kerugian selisih kurs valuta asing jika merugikan. Nah, kerugian akibat kebakaran, banjir, dan bencana lain yang tidak ditanggung asuransi. Denda atau sanksi administratif, serta kerugian penurunan nilai investasi jangka panjang. Pos ini dicatat terpisah dari beban operasional karena tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha pokok. Dalam format multi-step, beban dan kerugian lain-lain dikurangkan setelah laba usaha. Biasanya dijumlahkan secara neto dengan pendapatan lain-lain. Untuk memperoleh laba sebelum pajak penghasilan. Nah, yang terakhir, laba per lembar saham biasa. Laba per lembar saham biasa merupakan indikator profitabilitas yang menunjukkan berapa besar laba yang dapat didistribusikan kepada setiap lembar saham biasa yang beredar. Seperti ini rumusnya, ada IPS sama dengan laba bersih dikurangi saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama periode. Ada dua jenis EPS yang umumnya disajikan. Yang pertama, EPS dasar menggunakan jumlah saham biasa yang benar-benar beredar. Kemudian EPS dilusian mempertimbangkan potensi pengeceran akibat instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa seperti obligasi, opsi, saham karyawan, dan waran. Nah,
Di sini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan oleh teman-teman. Untuk contoh soalnya sudah saya paparkan tadi sebelumnya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau by WA. Jadi lebih santai untuk pengerjakannya nanti. Nah, di sini PT Berkah Sejahtera Perusahaan Dagang menyajikan data neraca saldo setelah penyesuaian per 30 Desember 2025 sebagai berikut. Penjualan kotor, retro penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang 1 Januari 2025, dan pembelian. Semuanya sudah terlampir. Nah, tugasnya diminta hitung penjualan bersih, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, total beban operasional, laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba bersih periode berjalan. Kemudian, susun laporan laba rugi PT Berkah Sejahtera untuk tahun yang berakhir 31 Desember dengan format multiplus tahap. Gunakan format rapi dan subtotal pada setiap langkah utama. Jadi sesuai ini ya untuk soalnya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk soalnya, nanti bisa kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa kerjain, kemudian dikumpul by WA atau bisa dikumpulkan langsung di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait laporan laba rugi. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan langsung atau di chat di grup atau japri ke saya, boleh. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.